Salam dari dunia pesiar, teman-teman. Teman-teman tempat mangkalnya para pelaut dan calon pelaut. Sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman sebuah desa di Norway, yaitu Desa Flam ya. Desa Flam tampak dari atas kapal, yaitu dari deck 15 open deck. Ya, Anda bisa lihat dari sini sangat jelas bahwa desa di Copenhagen seperti ini. Seperti umumnya desa-desa di Europe, sangat bersih ya. Perbedaannya dengan tempat di kita adalah kebersihan terutama. Kalau mencari tempat yang indah di Indonesia, menurut saya banyak sekali tempat indah di Indonesia dan di Bali. Anda bisa lihat ada yang dikasih tanda panah itu adalah ada 4 rumah yang sama kecil ya. Itu adalah tempat untuk menyimpan perahu ya, tempat menyimpan perahu itu. Kemudian ini adalah peternakan daripada desa di Flam, Norway. Jadi peternakan itu ya. Itu ada ternak sapi. Dari kejauhan tampak kecil-kecil sekali sapinya. Nanti suatu saat kalau kita libur di Flam, kita akan membuat review, membuat vlog untuk mendekat ke peternakan sapi di Flam. Oke teman-teman sekalian, tampak dari kejauhan masih ada air terjun yang dari bekas es mencair di pegunungan. Dan Anda bisa terlihat dari sini tamu-tamu hilir mudik di sana untuk rekreasi. Ya, jadi kita ke Norway adalah untuk mencari keindahan alam. Keindahan alam di mana banyak perbukitan, kemudian banyak juga peternakan. Di sini juga di Flam ada peternakan sapi, kemudian perkebunan, kemudian ada juga rumah pati jompo ya. Jadi pati jompo ditempatkan di sebuah rumah, mungkin rumah yang putih yang nun jauh di sana itu adalah pati jompo. Jadi mereka ditempatkan di tempat yang sejuk, aman, dan ada yang ngurus gitu ya. Ini kalau kita perdekat peternakannya seperti ini, itu ada sapi-sapi yang kecil-kecil itu tampak ya seperti ini. Ini adalah sapi bergerak ya. Itu adalah salah satu contoh. Jadi sapi itu makan rumput berkeliaran di sana di bawah pohon ya, di bawah pohon. Nampak jelas sekali dia bergerak menuju ke tempat yang teduh di bawah pohon. Padahal sinar matahari di sini tidak sekeras sinar matahari yang ada di Indonesia. Jadi tidak panas, tetapi sapi-sapi di sini merasa kepanasan, dia harus berada di bawah pohon. Kita kembali melihat dari jauh sebuah desa yang sangat asri di mana Norway ya, Norway dengan penduduk di bawah 50 juta, tapi pendapatan per kapita di sini adalah itu 100 juta per kapita ya. 100 juta. Kalau di rumah itu 100 juta per kapita. Ya, ini adalah negara makmur di Eropa dengan penduduk yang sedikit. Desanya aja seperti ini, sangat bersih, dipakai untuk peternakan, juga untuk pariwisata. Pariwisata datang dari Eropa, dari daerah-daerah di Jerman, kemudian Spanyol, menikmati alam dia ke sini, mengikuti krus dari kapal-kapal pesiar. Oke, Anda bisa saksikan perbukitan yang sangat indah
Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan ikut merasakan bagaimana kita bekerja di kapal pesiar, datang ke tempat-tempat yang belum pernah kita pikirkan ya. Kalau tidak kerja di kapal pesiar, mana mungkin saya bisa datang ke tempat yang jauh di utara ini. Ya, walaupun bekerja berat di kapal, sewaktu-waktu kita bisa meluangkan waktu untuk bisa membuat video, kemudian mengirimkan pengalaman-pengalaman kepada teman-teman, supaya juga teman-teman yang di rumah yang tidak pernah terbayangkan akan datang ke sini, itu bisa melihat ternyata ada kesamaan juga ada perbedaan. Ya. Yang pasti adalah kebersihannya, budaya bersihnya sangat luar biasa di Eropa. Ya, tidak ada sampah yang dibuang, ya. Tidak istilahnya apakah itu sampah plastik, sampah dadaunan yang dipakai untuk membungkus dan lain sebagainya. Pokoknya dari manusia itu tidak ada yang membuang sampah, kecuali sampah yang memang turun dari pepohonan, itu sampah organiknya itu ya. Itu kan bisa langsung hancur di tanah. Tetapi sampah yang dibawa oleh manusia itu tidak ada yang berserakan. Nah, inilah budaya yang sangat luar biasa yang patut kita contoh untuk kita pakai di tempat-tempat pariwisata di Indonesia, sehingga bisa melihat betul-betul pariwisata bukan sampahnya yang kita lihat ya. Karena banyak sekali dimanapun di Indonesia itu saya lihat adalah memang ada tempat sampahnya, tapi tempat sampahnya kepenuhan, berserakan ke sana kemari juga di tempat-tempat pariwisata di Indonesia. Karena apa? Di sini itu yang membawa sampah itu langsung dibawa pulang, bukan ditaruh di tempat sampah. Ada tempat sampah di sini tapi tidak ada isinya. Artinya apa? Budaya dari mereka itu membawa sampah ke tempat hiburan seperti ini, itu dia bawa pulang lagi. Jadi di rumahlah dia olah, apakah sampah organiknya dijadikan kompos, apakah sampah plastiknya itu dibawa ke pabrik plastik lagi untuk didaur ulang, seperti itu ya. Nah, itulah yang kurang menurut saya. Kekurangan kita yang ada di rumah adalah sampah itu adalah harus diolah di rumah tangga, bukan dibawa keluar. Ya, di rumah tangga diolah, setelah bersih baru dibawa keluar. Seperti plastik-plastik itu bukan plastik kotor yang Anda bawa keluar, tapi plastik yang sudah Anda cuci, Anda bersihkan sehingga siap dibawa ke pabrik. Begitu menurut saya. Kemudian sampah-sampah yang bisa hancur itu kita bisa bikin kompos, karena setiap rumah menurut saya itu ada pekarangannya walaupun kecil, tetapi bisa untuk mengolah sampah dari rumah tangga tersebut itu ya. Jadi pelajaran yang sangat berharga kita bisa petik dari budaya orang-orang Eropa, yaitu budaya kebersihan yang bisa kita bawa pulang, sehingga kita bisa mulai dari sendiri, kemudian mulai dari keluarga, kemudian akan bisa menyebar ke tetangga. Ini perlu waktu memang, tetapi itu akan sangat-sangat membantu apabila kita bisa menjaga kebersihan di sekitar kita, di rumah kita mulai, kemudian ke tempat kita yang lebih jauh lagi, kemudian tempat-tempat wisata. Sehingga kalau kita berwisata ke tempat-tempat berwisata, kita tidak membuang sampah di sembarang tempat di sana. Kita tidak mengotori lagi tempat itu, tapi kita bawa pulang sampahnya untuk kita olah. Ya, itulah teman-teman sekalian, pelaut dan calon pelaut dimanapun berada. Salam dari Norway, salam dari dunia pesiar. Mudah-mudahan ada manfaatnya video kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung video dari dunia pesiar. Sekali lagi salam dari dunia pesiar, tempat mangkalnya para pelaut dan calon pelaut. Sampai jumpa di video berikutnya.
teman-teman pelaut, maaf dia agak bising videonya ini karena di belakang saya buffet masih bekerja ya, anak-anak buffet masih bekerja, dia bersih-bersih, dia pokoknya dia masih on duty. Oke, terima kasih kembali lagi ya, salam dari dunia pesiar, tempat mangkalnya para pelaut, dan salam pelaut.